Ayo ngomong. Lambaikan tangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, kita akan melaksanakan field trip yang seperti tahun kemarin kita melaksanakan. Oke, pada kegiatan field trip ini adalah momentum rangkaian dari P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita akan mengunjungi tambak lele yang berada di daerah Kabupaten Cirebon. Lebih tepatnya nanti kita akan saksikan di lapangan bersama dengan anak-anak kelas 7 bersama SMP Negeri 1 Gegesik. Neten juara. Oke, ketika ada informasi, mohon didengarkan. Sekali lagi, yang lagi ngobrol boleh pulang. Jangan mengganggu aktivitas hari ini. Oke, nanti untuk laki-laki, saya akan lakukan baris kembali. Nanti silakan kalian baris, ya, menempati yang kosong. Nantinya, ya. Selebihnya nanti di belakang. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa. Oke, untuk 7I, mana 7I? 7HIJ. Oke, G, mana 7G? 7F, 7E. Oke, EFGHIJ. Silakan ambil barang kalian semuanya dulu. Barangkali ada. Ya, maksudnya ini mau dibariskan dulu, mau dirapikan terlebih dahulu. Oke, EFGHIJ, silakan. Siap, paham. Oke, mangga. Kita siap. Ya, siap. Mohon diperhatikan semuanya, nanti ada informasi dari seluruhnya. Istirahat di tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita field trip ke Kartasura ya. Nanti di sana kita akan melihat budidaya lele yang super besar ya, super luas di sana. Yang pertama, kita dari sini berangkat dengan menggunakan odong-odong. Yang jelas, pertama kalian tidak boleh guyonan ya. Ketika ada yang sakit dari sekarang tinggal ngomong aja ya, jangan sampai merepotkan di sana ya. Kalau sekiranya nanti nggak kuat, lebih baik tidak ikut ya, tidak apa-apa ya. Kalau memang sakit, kecuali waras berkas, nggak ikut ya. Ngomong dari sekarang daripada di sana repot, karena pembimbing itu pas ya, tidak bisa ngurusi kalian yang sakit di sana ya. Bocah lanang aja browning apa odong-odong aja, mana si supir kalau ngebut kulo ngebeli maka anak si ngompor-ngompori tangguan tetek lebih sih ya. Tuh. Kemudian nanti di sana itu jalan raya ya. Ketika kamu dapat parkir jalan raya, hati-hati, aja guyonan, langsung masuk ke lokasi saja. Siap, bocah lanang, bocah wadon sih lah. Bocah lanang sih ngaprak-ngaprak. Ikuti petunjuk dari pembimbing, ya. Aja ngaprak-ngaprak di dalam. Guyonan tinggal ngomongin anak.
dipimpin oleh pembimbing supaya kita berangkat lancar, pulang juga lancar. Ya, oke, terima kasih itu aja pesan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Yang mencatat setelah ini nanti ada ibu kepala sekolah yang akan menyampaikan informasi selanjutnya, sekaligus nanti akan melepas mohon untuk Ibu Eka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Wakasek, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kalian akan memulai pengalaman yang baru, ya. Pengalaman yang baru, ya, untuk kita mencoba mengetahui bagaimana tentang apa yang akan kalian lakukan, yaitu budidaya lele, ya. Kita melakukan field trip, ya, artinya melihat langsung ke lapangan bagaimana budidaya lele ini dilaksanakan. Jadi ambil ilmunya, ya. Jadi bukan jogregan, ya, tapi ambil ilmunya. Ambil ilmunya ini siapa tahu nanti bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian kalau kamu mau menjadi pengusaha budidaya lele ini. Ya, jadi dari awal sudah tahu, ya. Jadi sekali lagi ambil ilmunya, bukan ambil jogregannya. Ini kalian kelas 7 masih ingat di SD, jadi angel ngurusnya. Kalian sekarang sudah di SMP, ya. Sudah di SMP. Lupakan masa-masa lucu-lucu dan menggemaskan kamu di SD tuh. Sekarang menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, yang siap belajar, siap menjadi orang yang sukses. Siap tidak? Siap. Oke, nah kalau siap ya mulai dari segala hal yang sekarang akan dilaksanakan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ini field trip budidaya lele kelas 7 SMP Negeri 1 Gegesik dibuka. Berangkatnya, pulangnya bahagia, senang, dan mendapatkan ilmunya. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini, ya, Ibu sudah menyampaikan dan menginformasikan beberapa hal yang harus kalian laksanakan. Pak Dadang sudah menyampaikan ketika kegiatan hari ini kalian, ya, ikuti arahan dan instruksi dari Bapak Ibu pendamping ataupun wali kelas masing-masing. Dan mohon disampaikan untuk terutama anak laki-laki, ikuti arahan dan instruksi. Bisa dipahami untuk semuanya? Oke, ya, pada kesempatan ini nanti foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu wali kelas dan Ibu kepala sekolah, ya. Kita foto dulu bersama di sini. Nanti sebelum kita berangkat menuju Kersa Mulia. Oke, seluruhnya siap, rek. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih. Ingat, jaga lisan kalian. Kalian bertamu, ya, bukan rumah kalian sendiri. Ingat, lisan kalian bisa dipahami semuanya? Siap, bisa. Lisan kalian nadanya yang enak, yang semangat, tapi jangan buru-buru. Bisa dipahami? Siap, bisa. Gerakannya kalau belum hafal nanti dulu, ya. Kita suara dulu, ya, suara dulu. Walaupun suaranya ABCD. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Mangga mau tekniknya gimana Bapak Ibu wali kelas untuk foto? Tepuk tangan kalian semuanya.
tadi nyampe itu. Selamat datang Ibu Zulaikha. Halo. Hitungan 3 tanpa suara ya. 1, 2, 3, hop. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan kembali, lisan kalian dijaga dan mohon ketika ada informasi yang perlu kalian dengarkan, tolong didengarkan, jangan diabaikan. Satu kali lagi, ketika informasi tidak sampai, silahkan tanyakan. Jangan sampai bertindak yang seenaknya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ketika kalian kurang jelas, ketika kalian kurang paham, ingat, jangan malu bertanya. Tetapi bertanyanya jangan sambil bercanda. Ingat, kalian tujuan di sini adalah untuk belajar. Untuk belajar. Nanti sambutan dulu dari pemilik yang ada di sini, berkenalan terlebih dahulu biar kaliannya lebih tenang. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa. Untuk seksi dokumentasi silakan kalian bisa. Ingat, seksi dokumentasi saja. Selebihnya tidak boleh ada yang megang HP. Ya, hanya yang seksi dokumentasi saja. Oke, bisa dimulai semuanya? Bisa dimulai? Siap, bisa. Oke, seluruhnya yang baru datang tinggal menyesuaikan saja. Yang ada di tengah. Silakan untuk Bapak Haji Suganda untuk memberikan informasi dan ucapan selamat datang kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Gegesik. Dipersilakan. Selamat didatangi oleh adik-adik sebagai penerus generasi bangsa ini. Untuk itu, ya kita akan memperkenalkan apa yang ada di sini. Kita ini sebuah kelompok masyarakat pembudidaya ikan, khususnya ikan lele. Yang di tempat adik-adik juga ada. Cuman di tempat kita ini kita relatif khusus dan produknya alhamdulillah sampai bisa ekspor ke luar negeri. Untuk itu barangkali adik-adik nanti melihat di lapangan, ya ada pemandu juga di lapangan. Silakan adik-adik bertanya atau melihat semuanya. Di sini hatchery juga ada. Hatchery pendederan, kalau pendederan itu berarti dari ikan kecil ke agak besar dan ada pembesaran. Juga ada pasca panen, artinya kalau namanya panen itu ikan itu dipanen yang nanti akan didistribusikan ke masyarakat luas. Untuk itu semoga adik-adik ini nanti sebagai generasi-generasi penerus bangsa ya bisa melakukan kelak nanti baik di perikanan atau di bidang-bidang yang lain sebagai anak bangsa yang bermanfaat. Nah, untuk itu nanti silakan nanti ada pemandu-pemandunya. Kalau yang mau lihat hatchery dulu boleh. Kalau yang langsung ke pembesaran boleh. Dan langsung di sini juga lengkap dengan misalnya kalau mau budidaya ikan itu persiapannya apa, adik-adik nanti bisa nanya ke pembimbing. Di sini saya sudah menyiapkan dari semua pembimbing-pembimbingnya, nanti bisa langsung ke lapangan. Saya kira sambutan Bapak sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nanti langsung dilanjut aja Pak Ded. Boleh. Tanya lagi. Jangan dilepas dulu. Nanti langsung ke sana aja Pak. Boleh. Untuk tanya di sana. Kita tanya ke sana. Ya.
salah kelompok 1, langsung jalan. Langsung kelompok 2. Nanti jangan lupa ditulis namanya siapa, ya nanti yang pemiliknya siapa. Nanti ada door prize, ya. Nanti door prize-nya kita memilih tampak kalian. Ya, nanti bawa pulang tampaknya nanti. Ini kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya, Bunung tuh di depan. Yang dorong-dorong pulang. Masih ada dulu, masih. Nanti dulu ya, makan makan. Ada dulu. Oke, 7B kelompok 1. Silakan Bapak Ibu wali kelas. Ayo ya, Leandra. Nah, saya terima kasih banyak. Nah, lanjut kelompok 1 kelas TTC. Oh maaf ya, TTC ya. TTC. Oke, silakan. Oke, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, kita sudah sampai di ayo, wali kelas sih. Oke, masih turun di sini ya. Jangan dorong-dorong. Oke, jangan dorong-dorong. Nanti ada instruksi segala sesuatu, ada instruksinya. Tidak langsung. Di sini masih di sini. Sekarang siapa? Oke. Ingat kelompoknya masing-masing. Oke. Tujuh apa ini? Tujuh maju dulu. Tujuh maju. Tujuh maju. Tujuh maju. Ya. Oke. Tujuh apa ini? Tujuh D. Ini tujuh apa? Tujuh E. Tujuh F-nya mana ini? Yo, sini balik. Tujuh D sama tujuh E. Naik keren. Geser ke kanan. Oke, TJF-nya maju. TJF maju sampai jalan tongkol. Oke, Mister. Rapi dong. Membiasakan kalian tertib. Oke, kelompok 1 kelas 7. D, silakan jalan. Suaranya bisa dikunci dulu. Nanti, ya. Yuk lanjut. 7F kalau belum sesuai kelompok apa kelompok dulu jalankan. Pokoknya 7F kalau belum sesuai kelompok. Yuk. Jangan dulu. Ini kelas 7. Gede. Lanjut. 7 kelompok 1. Ingat, membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Ya, lanjut. Kalau tidak ada pembuangan sampahnya, silakan kalian disangkut terlebih dahulu atau ditaruh di tas masing-masing terlebih dahulu. Lanjut, kelas 3 apa ini? Sekunde, kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Sekunde, kelompok 3. Sekunde, kelompok 4. Ini udah rapi belum nih? Kelompok 1 mana? Gelap. Auto sah. Jalan live ada. Ya. Ini yang ini. Yang rapi. Kelompok 3 mana? Kelompok A. Sebenarnya kalau masih ribut nggak bakal apa dulu jalannya. Udah rapi belum? Ya, sebenarnya kelompok 1 silakan jalan. Oke, sebenarnya kelompok 1. Ya, yang rapi yang penting. Ya, sebenarnya kelompok 2. Sebenarnya kelompok 3. Awas ya, nanti dulu ya. Ya, awas ya. Silakan kalian kelompok 3. Oke, sebenarnya kelompok 3. Ayo, suaranya kelompok 3 kalau kelompok dulu baru jalan. TJG mana TJG? Oke, TJG mana? TJG mana? Oke, TJG
maju. Silakan maju. Tujuh A. Tujuh G, maaf. Tujuh G maju dulu. Nah, tujuh G sesuaikan barisan sesuai dengan kelompok. Tujuh G, tujuh A mana tujuh A? Maju. Tujuh G, kelompok satu mana? Kelompok dua. Kelompok dua. Tujuh G, kelompok tiga. Tuh, tutup terus. Ini apa? Kelompok berapa? Ya, tutup terus dong. Nah, jangan barisannya. Baris sesuai dengan kelompok masing-masing urutannya. Tujuh G udah rapi belum? Tujuh A udah rapi belum? Kelompok satu tujuh A. Kelompok duanya, kelompok tiganya, kelompok empatnya. Ya, geser lagi dong. Anu, tiga pasapi, iya nak pasapi, kan tinggal sana dari anak kawin ini. Cobain nyusul. Anak, Juli, aku kan lah. Tujuh G kelompok satu silakan jalan. Baik kasih kita sih. Dia masuk gila di bawah. Tujuh G dulu ya, kelompok satu. Kelompok dua. Awas HP-nya ya. Suaranya yang di belakang jangan bikin gaduh. Semua biasakan di depan. Ini mau di belakang. Oke, kelompok. Oke. Nanti dulu jangan maju-maju. Mundur. Oke, ini mau tujuh. Tujuh orang. Itu dulu tujuannya. Oke. Tujuh ini mana tujuh ini? Ya, tujuh ini sebelah sini. Apa tujuh apa lah? Tujuh orang. Geser. Yang rapi. Geser lagi yang rapi. Ayo, sesuai dengan kelompoknya. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh A, kelompok satu jalan. Gurita. Kalau kita ini belum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dari tim SMP Negeri 1 Gegesik mengunjungi tambak yang berada di Kertasura. Nah, kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang sedikit pada beliau selaku pemilik yang ada di sini. Oke, kita langsung saja. Selamat pagi Bapak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mangga Bapak nanti diperkenalkan Bapak namanya siapa, dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak bisa menyampaikan keterkaitan dengan tambak yang berada di Kertasura di sini. Itu berdiri dari kapan dan sudah ada berapa dan pengiriman itu kemana saja. Mangga Bapak disampaikan. Baik. Perkenalkan, nama saya Suganda sebagai ketua kelompok, Mas. Ketua kelompok, nama kelompoknya itu Kersa Mulia Bakti. Nah, kita ini berdiri sejak kapan? Sejak reformasi itu, Mas. Berarti itu waktu Pak Harto ini tuh. Betul. Ya itu. Artinya kita ini sudah ada perkumpulan sejak itu dan sampai sekarang lah. Nah, adapun misalnya keluas sekarang sih ya, kita ini satu kelompok ini sekitar 34 hektaran. Satu kawasan ini 34 hektar. Nah, terus kalau pencapaian pasar ya alhamdulillah dari tahun kemarin kita sudah bisa ekspor ke Korea Selatan, ke Busan, Korea Selatan itu. Nah, ya termasuk kalau pemasaran sih, kalau yang di daerah di dalam negeri sih misalnya kayak ke Bandung, ke Jakarta kan umum tuh. Nah, cuman kalau ekspor kan harus seolah-olah kan harus ada nilai khusus, ada kesehatan ikan, kita dikawal oleh badan karantina itu, dan ini kan tidak bisa. Misalnya kalau ekspor sih asal ikan keluar tuh nggak bisa. Itulah loh itu. Jadi ya alhamdulillah, dan kita di sini sebagai pencarian utama pelaku budidaya ini. Pelaku apa sih pencarian utama? Artinya penyangga di keluarga, penghasilan keluarga adanya di lele ini. Ekonomi itu sendiri. Iya, ekonomi ini sendiri. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Tadi sudah berbincang sedikit dengan Bapak Haji Suganda yang sudah memberikan informasi keterkaitan dengan berdirinya ya dari sejak reformasi, dan alhamdulillah di sini juga tambak itu sebagai pencaharian dari ekonomi yang ada di Kertasura di sini ya. Sebagai utama lah. Dan di sini juga Bapak itu bekerja sama juga dengan tim kesehatan yang mana untuk mengekspor. Ini luar biasa nih, sampai ke luar negeri, ke Korea. Nah, kalau untuk nasional mungkin di Jakarta, Bandung itu sudah luar biasa juga. Dan pada kesempatan ini nanti kita akan berkeliling juga dengan Bapak Suganda. Ini nggak tahu nih berapa hektar, berapa ini, nanti kita sambil berbincang sambil berjalan. Terima kasih. Kita ini menghasilkan 4 ton per hari. Luar biasa, 4 ton per hari. Itu berapa hektar? 34. Wow, 34 hektar. Ini luar biasa, apresiasi, dan ini sumber ekonomi utama dari masyarakat yang ada di sini. Oke, sambil berjalan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Misalnya mau nambah pakan, apa bisa iya. Nanti ya istilahnya memanfaatkan digital juga Pak ya. Iya, digital. Istilahnya kita bekerja sama dengan ITB. Udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun. Sangat luar biasa. Ini namanya apa Pak tadi? Otomatis feeder. Otomatis feeder ya. Luar biasa. Berarti yang dari ITB ke sini Pak? Dari sini timnya. Berkunjung tim ke sini. Melihat sensor itu dia, tapi kan ahlinya kalau orang. Nah ya tadi yang disampaikan Bapak tuh yang kesehatan tuh Pak, maksudnya tuh pas nasional. Oh, jadi sebelum pengiriman tuh ada juga Pak ya, berarti ada. Jadi nanti kalau sebelum pengiriman Mas, ininya airnya apa sih, termasuk tanahnya dicek mengandung racun enggak. Betul. Jadi sebelum pengiriman juga kita harus dikarantina dulu Pak ya, di badan karantina. Nah, karantina nasional nanti timnya datang, dicek semua, nah menyatakan bahwa ini layak diekspor. Tapi setelah itu datang dari tim Koreanya juga ke sini. Lihat, nggak bisa langsung asal kirim aja Pak ya. Oke, nah Pak, dari segi pengontrolan dan sebagainya, berarti dari masyarakat itu sendiri ya yang selalu mengontrol tiap pagi, sore dan sebagainya, tetap ada. Iya. Kalau ini kan yang penting kesehatan ikannya, terus airnya jangan mengandung racun kan, E. coli apa nggak boleh. Nah makanya di sini semuanya pakan juga
jadi nggak bisa pakai limbah. Kalau teman-teman kan kadang kan kita yang lain kan masih bisa pakai limbah ayam mati atau apalah. Iya. Nah, cuman karena kita sudah kadang bisa apa sih sudah di sebagai ya kan bisa ekspor itu, dan ini ya kita sudah harus terkait. Nah Pak, terkaitan dengan musim hujan nih Pak, sekarang kan lagi musim penghujan. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ada efek itu lelenya itu seperti apa dan bagaimana itu menurut Bapak? Kalau musim hujan itu tetap ada efeknya kayak manusia di darat. Betul. Nah cuman kalau nanti ada pas musim hujan kita lelenya dikasih ini suplai vitamin. Oh berarti tetap ya kita kasih vitamin juga Pak ya, untuk istilahnya daya tahan lah ya untuk ininya lelenya. Vitamin macam-macam, ada vitamin B, ada vitamin C, terutama vitamin C biasa untuk perubahan vitamin C. Luar biasa ini. Nah Pak, mohon izin sekedar informasi, menurut Bapak perhitungan karyawan ataupun masyarakat yang ada di sini pekerjakan hitungan berapa Pak? Paling plus ini ya paling antara 100-an lah, 100 orang. 100 orang. Nah, iya 100 orang. Nah, Pak, di sini juga ada tempat yang istilahnya kerjasama dengan Pak dengan anak-anak SMK, PKL atau sebagainya. Nah, kita ini kalau anak-anak SMK biasanya sudah rutin berlangganan dengan SMK sekeliling. Bahkan ada yang dari Jawa Tengah itu, SMK Kendal ada yang nitipkan siswanya ke sini. Termasuk kayak ini dari misalnya anak mahasiswa yang skripsi ada, yang penelitian gitu Pak ya? Penelitian dari STP kemarin tuh ada dari Gunadarma, ada dari Trisakti, ada IPB. Luar biasa. Nah kalau untuk field trip sendiri nih yang kunjungan, apakah ada selain dari SMP Negeri 1 Gegesik? Kalau dari tingkat SMP baru berarti SMP Negeri 1 Gegesik ya? SMA sering. Oh berarti SMA. Ya, SMA tuh misalnya SMA dan SMK tuh sering. Iya enggak, meskipun nggak nitipkan siswanya, tapi nanti nitip aja begini. Kalau akhir tahun atau misalnya pembekalan lah. Ya biasanya datang satu angkatan. Luar biasa. Oke Pak. Oke, ya itu ya obrolannya sangat luar biasa. Apalagi ini adalah momentum yang sangat berharga. Mereka akan bisa lah mengenal, nanti bisa berwirausaha ke depannya. Ya. Pusing banget. Iya, betul sekali Pak ya. Oke, sambil jalan lagi, yuk mangga Pak. Kalau ini hijri tempat penetasan ikan. Oke, nah dari hijri di sini Pak, penetasan ya. Berarti dari telur itu sudah dialokasikan ke tempat tambak sendiri berarti Pak ya? Iya, itu dari naik telur di bak semen dulu. Nah setelah kuat baru ke tambak tanah, ke tambak semen juga. Gitu. Nah kalau masih kecil kan perawatannya harus lebih tuh daripada ya ikan yang sudah gede. Makanya itu suhu apa harus dijaga lah. Nah iya Pak, tadi Bapak nyinggung masalah suhu. Nah kita kan lebih ke apa ya, kayak semacam budik damber lah Pak. Kita kan P5-nya adalah budik damber, budidaya ikan di dalam ember. Nah berikan tips atau mungkin Bapak informasi lah terkaitan dengan suhu yang mungkin bisa nanti kita aplikasikan di ember itu. Nah bagaimana menurut Bapak sendiri? Kalau suhu ikan lele ini yang paling bagus, ideal sekali, nanti dia akan terhindar oleh penyakit dan nafsu makannya selalu terjaga, itu antara 25 sampai 31 ring suhunya. Gitu ya? Suhu air bukan suhu ruangan loh. Suhu airnya berarti Pak ya? Suhu airnya bukan suhu ruangan. Iya. Nah minimal 25. Iya. Nah kalau yang paling bagus itu antara 29 sampai 30 itu ikan nggak gampang sakit karena kondisinya normal, dianya normal. Berarti ini tuh suhu tuh kita kembalikan ke suhu airnya Pak ya? Bukan suhu udara atau ruangannya ya? Bukan. Suhu air, kalau ikan kan suhu air. Iya, betul, ruangan sih boleh aja mau dingin mau panas, tapi airnya kan ada termometer air kan. Oh iya betul Pak. Nah tadi juga mengenai suhu. Nah pakan sendiri Pak, Bapak pakan itu apakah kerjasama ataukah istilahnya menghasilkan dari mana atau dari siapa? Kalau pakan itu sekarang sih pabrik besar sudah ada di Indonesia ini. Pabrik raksasa lah. Bahkan pabrik itu banyak yang milik luar negeri, misalnya dari China, dari Taiwan, ada banyak gitu. Nah tapi ya intinya sih kalau pakan lele kan bikin sendiri juga bisa. Karena intinya sih lele itu pemakan daging Mas. Pemakan daging. Ya? Iya kan karnivor, pemakan daging. Oh iya betul karnivor. Sekali, iya. Jadi artinya kalau kita melihara lele ya kira-kira kalau mau ngasih makan bukan pakan pabrikan, yang penting unsurnya daging.
Oh, seperti itu. Jadi tidak istilahnya selamanya gitu Pak ya. Jangan sampai dikasihnya roti. Oh, iya. Oke. Iya, luar biasa. Karena sifatnya pemakan daging. Oke, berarti tadi dari suhu udara, suhu air dan sebagainya itu juga berpengaruh Pak ya. Dari pakan juga tadi berpengaruh yang sangat luar biasa. Oke, sambil jalan lagi Bapak. Terima kasih. Nah, keterkaitan ini Pak, nah di sini kan sampai berapa tadi 34 hektar Pak ya? 34 hektar di sini nih Pak. Bapak itu benar-benar terjun langsung apa sudah ada tim yang istilahnya mengeksekusi bagian misalkan dari sudut A, sudut B atau dari ujung barat, ujung timur dan sebagainya. Itu bagaimana Pak untuk pengondisian dan sebagainya? Kalau kita kan ini kan apa sih kelompok pembudidaya. Jadi kelompok pembudidaya kan Mas artinya kan bukan punya pribadi. Betul. Bukan artinya nah nanti masing-masing anggota ya sesuai kemampuan, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, yang punya hektar itu. Tetap itu. Berarti ini tuh kerjasama juga ada ya Pak ya, keterkaitan dari pemilik si A, si B dan si C. Iya, kerjasama. Nanti karena kita sistemnya kelompok, jadi si yang punya lahan ini tinggal kebutuhannya nanti di cover oleh kelompok, termasuk kebutuhan dapur, kebutuhan kesehatan. Iya. Nah, keterkaitan itu Pak, apakah ada tuh Pak unsur kalau dari dinas pertanian kan ada tuh Pak penyuluh. Nah, berarti di sini kita juga ada kerjasama dengan dinas perikanan Pak ya? Ada, dari baik perikanan kabupaten, provinsi sampai pusat. Luar biasa, berarti ini harus diviralkan ini karena mungkin ya ini maksudnya kan karena sudah mengekspor ke Korea dan sebagainya. Ini termasuknya kita kan Kabupaten Cirebon Pak, berarti ya. Berarti kita kerjasama dengan pemerintahan juga iya, dari dinas perikanan juga iya. Ini luar biasa ini, apalagi tadi Bapak disebutkan sumber utama untuk ekonomi. Berarti betul Pak ya? Ekonomi pelaku di sini. Nah, yang ada di sini ya berarti. Nah, dari 34 hektar ini menghasilkan 4 ton berarti Pak ya per hari. Nah, itu belum maksimal Mas. Itu belum maksimal. Maksimal kalau hitungan maksimalnya itu bisa di 15 ton. Wow, 15 ton. 15 ton. Negara kan habis pandemi itu. Nah, pandemi kan tetap goncangan lah di mana-mana lah. Betul ya, betul Pak. Nah, ini kita baru mulai merangkak lagi. Nah, sebelum pandemi kita sempat di angka 8 ton per hari. Wow. Sebelum pandeminya. Nah, pandemi kan rontok biasa ya, lah. Betul. Nah, ini sudah merangkak lagi ke 4 ton. Jadi kalau lahan masih cukup luas, tinggal ekonomi kita. Nah, keterkaitan yang tadi 4 ton tadi itu Pak ya, berarti Bapak sudah mempunyai nih, maksudnya kayak semacamnya pelanggan khusus. Iya. Oh, berarti sudah ada Pak ya? Ada. Nah, Bapak punten, Bapak mungkin kan tadi belum menyebutkan apakah di sini tuh hanya bersumber dari tambak aja ataukah ada nih Pak kayak semacam di freezer tah atau bagaimana Bapak barangkali ada itu kalau itu pengolahan itu sih perkembangannya. Nah, kita juga di sini juga alhamdulillah sudah ada Yupi itu unit pengolahan ikan sudah ada. Tadi ikan-ikan yang sudah diolah ada. Termasuk kayak kita memenuhi ke Taiwan harus sudah diolah. Oh, gitu Pak. Yang ke Taiwan. Jadi kita ada Yupinya. Ya, semuanya sertifikasi oleh pemerintah pusat ya, kalau kayak gini tuh. Berarti di pengolahan juga ada Pak ya, sudah siap kirim dan sebagainya. Karena kemarin juga alhamdulillah 1 tahun kemarin kita kan sudah berkunjung dan alhamdulillah kita sudah merasakan betapa lezatnya olahan yang dari sini yang sudah di freezer tuh Pak, yang sudah siap makan kalau nggak salah itu ya. Terus ini Pak, kita ini ada misi ke apa sih untuk menampik bahwa lele ini kotor. Kan umumnya kan lele kan di mana-mana kan pakai asal. Betul sekali, betul sekali. Membuat orang kan enggak ini. Iya. Nah, image berarti Pak ya? Kan untuk merubah image. Iya. Nah, untuk merubah image itu sendiri Bapak berarti sudah ada ranah ke sana. Iya, kan orang kan nanti ngelihat misalnya mau yang lewat, mau yang apa kan ngelewat. Iya, betul, nah, kita juga orang juga ngelihat dari banyak, misalnya kayak kemarin juga ada yang ini dari Afrika Selatan, ujuk-ujuk dari Afrika ke sini belajar. Luar biasa, Afrika Selatan Pak ya? Luar biasa. Oke, Bapak berikan pesan
dan semangat untuk para pelaku wirausaha yang ada di seluruh Indonesia, apalagi khususnya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesik. Mangga Bapak disampaikan, apalagi ini adalah program dari Kemendikbud, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana nanti kita bersumber ke sini ke wirausaha dengan memberdayakan adanya budidaya ikan. Nah makanya apalagi kita sumbernya adalah ikan lele, makanya di SMP Negeri 1 Gegesik kita namakan adalah budidaya ikan di dalam ember atau budidaya ikan lele dalam ember. Mangga barangkali untuk motivasi atau semangat untuk wirausaha. Jadi kalau menurut kita, ya kita sih biasanya teman-teman yang kalau budidaya berhenti itu biasanya setengah-setengah dalam artian ya dia tidak mengikuti keilmuannya. Jadi kalau kita merasa, kalau saya sendiri karena saya bukan dari orang sarjana perikanan, jadi saya nurut ke misalnya ke penyuluh perikanan, apa kita nurut bahwa harus begini kita nurut. Kadang-kadang kelemahan masyarakat kita itu tatkala melakukan sesuatu terus egonya aja yang ditimbulkan. Orangnya apa sih melakukan budidaya perikanan, tapi tatkala dikasih tahu sama ahlinya kadang-kadang nggak mau kita itu. Kelemahan kita ini yang ya ini masih saya lihat di mana-mana di teman-teman kita pembudidaya, egonya aja. Padahal kitanya bukan ahli ilmuannya bukan di perikanan. Jadi saran saya buat teman-teman pembudidaya dimanapun ya beliau berada, atau adik-adik yang mau melakukan ya misalnya senang di budidaya ikan ini, kalau ada yang ngasih tahu di ilmunya, misalnya orang-orang perikanan, sarjana perikanan, kita harus aware, harus terbuka. Kalau nggak begitu kita pasti akan mentok. Itu jadi misalnya kesehatan ikan itu begini, misalnya kayak kelompok kita didatangi oleh badan karantina, airnya harus begini, ya saya nurut itu artinya ya mana yang diperbaiki, itu artinya kita aware. Kalau nggak begitu sih nanti kita itu mentok, meskipun modal kita sebanyak apalah, tapi ya akhir-akhirnya tetap mentok. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.